Pernah nggak sih lu kepikiran kenapa ada orang yang selalu bisa bikin suasana jadi seru dan penuh tawa, sementara lu pas coba bercanda malah jadi canggung? Tenang, lu nggak sendirian. Di video ini kita bakal bahas cara simple dan efektif buat lu jadi lebih humoris. Siap? Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke tekniknya, kita harus paham dulu kenapa humor itu penting. Nggak cuman bikin suasana lebih santai, humor juga punya banyak manfaat. Pertama, humor meningkatkan daya tarik sosial. Orang yang humoris cenderung lebih disukai dan dianggap lebih menarik. Kedua, humor bisa membantu mengurangi stres karena ketawa bikin tubuh melepas endorfin, hormon kebahagiaan. Dan yang ketiga, humor memperkuat koneksi sosial. Orang yang bisa bercanda dengan santai biasanya lebih mudah akrab dengan orang lain. Jadi kalau lu pengen lebih disukai, lebih santai, dan lebih gampang dapet teman, humor adalah skill yang wajib lu kuasai. Selain itu, humor juga bisa membuat lu lebih cerdas. Menurut penelitian, orang yang sering bercanda memiliki kemampuan berpikir kreatif yang lebih tinggi. Ini karena mereka terbiasa mencari koneksi yang unik antara berbagai hal. Misalnya, komedian seringkali mengambil dua konsep yang tampaknya nggak berhubungan dan menghubungkannya dengan cara yang lucu. Ini membutuhkan kreativitas dan kecepatan berpikir yang tinggi. Jadi, kalau lu pengen jadi lebih humoris, itu bukan cuma soal bikin orang ketawa, tapi juga soal melatih otak lu untuk berpikir lebih kreatif dan fleksibel. Sebelum kita bahas cara melatih humor, yuk kita pahami dulu gimana otak kita memproses sesuatu yang lucu. Kenapa ada lelucon yang bikin kita ketawa ngakak, tapi ada juga yang terasa garing. Saat kita mendengar sesuatu yang lucu, ada beberapa bagian otak yang langsung aktif, yaitu prefrontal cortex, bagian otak depan yang berfungsi untuk berpikir, temporal lobe yang mengolah bahasa, dan limbic system, pusat emosi kita. Humor biasanya muncul ketika ada sesuatu yang tidak terduga, atau ada twist yang menarik dalam sebuah cerita. Itulah kenapa jokes yang terlalu bisa ditebak biasanya kurang lucu. Misalnya, kalau ada yang bertanya, "Kenapa ayam nyebrang jalan?" Jawaban standar seperti, "Ya, buat nyebrang." Terdengar biasa saja. Tapi kalau jawabannya ditwist jadi, "Karena ayam sebelah lebih hijau," itu baru bisa jadi lucu karena ada kejutan di dalamnya. Nah, disinilah otak kita berusaha memproses sesuatu yang nggak biasa dan akhirnya memicu tawa. Jadi kalau lo mau jadi lebih humoris, lo harus bisa bermain dengan kejutan dan sudut pandang yang baru. Selain itu, ada beberapa jenis humor yang sering digunakan orang, seperti 1. Humor situasional. Ini adalah humor yang muncul dari kejadian sehari-hari. Misalnya, kalau lo lagi di angkot dan dengar ada ibu-ibu ngomel karena harga cabai naik, lo bisa bercanda, "Kayaknya sebentar lagi cabai bakal lebih mahal dari iPhone." Orang akan tertawa karena mereka bisa relate dengan situasi tersebut. 2. Humor slapstick. Ini adalah humor fisik, seperti orang terpeleset pisang atau ekspresi wajah yang berlebihan. Banyak film komedi klasik yang menggunakan humor ini, seperti Mr. Bean atau Charlie Chaplin. 3. Humor sarkasme. Ini adalah humor yang menggunakan sindiran halus. Misalnya, kalau ada teman yang selalu datang telat dan akhirnya datang tepat waktu, lo bisa bilang, "Wah, jam lo ternyata masih bisa jalan, ya." Tapi hati-hati, sarkasme harus digunakan dengan orang yang memang paham cara bercanda lo biar nggak menyinggung. Sekarang, masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya melatih humor biar lebih natural dan nggak terasa dipaksakan? Berikut beberapa latihan yang bisa lo coba untuk mengasah kemampuan humor lo. 1. Konsumsi humor setiap hari. Mulai dari hal yang sederhana, seperti nonton stand-up komedi, baca meme, atau follow akun-akun lucu di media sosial. Semakin sering lo terekspos ke humor, semakin terlatih otak lo untuk mengenali pola humor. Coba perhatikan bagaimana komedian menyusun lelucon mereka. Apakah mereka menggunakan permainan kata, twist di akhir cerita, atau humor absurd? Kalau lo sering terpapar humor, lama-lama otak lo juga akan terbiasa memproses sesuatu dengan cara yang lebih lucu. 2. Pahami timing dan delivery.
Bercanda itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga timing dan cara penyampaiannya. Timing itu seperti bumbu dalam masakan. Kalau terlalu cepat atau terlalu lama, bisa mengurangi efek lucunya. Contohnya, kalau lo mau cerita sesuatu yang lucu, jangan buru-buru kasih punchline-nya. Biarkan ada sedikit jeda biar orang penasaran, baru kasih bagian lucunya. Lo bisa latihan dengan memperhatikan bagaimana komedian atau teman lo yang humoris menyampaikan lelucon mereka. 3. Gunakan observational humor. Kadang, hal-hal paling lucu datang dari kejadian sehari-hari. Mulailah memperhatikan hal-hal unik atau absurd di sekitar lo, lalu olah jadi bahan humor. Misalnya kalau lagi ngantri lama di ATM, lo bisa bercanda. Udah ngantri lama, giliran gue malah kartu ATM ketinggalan. Hidup memang nggak segampang tutorial masak di YouTube. Orang-orang biasanya lebih gampang ketawa kalau mereka bisa relate dengan situasinya. 4. Mainkan ekspektasi. Salah satu trik yang sering dipakai komedian adalah mengubah ekspektasi audiens. Contohnya, gue tuh orangnya hemat banget. Hemat tenaga, makanya jarang olahraga. Dengan cara ini, lo bisa bikin orang terkejut dan akhirnya tertawa, karena mereka nggak menduga punchline-nya. 5. Jangan takut trial and error. Nggak semua lelucon bakal berhasil. Kadang ada yang garing dan itu wajar. Yang penting lo belajar dari setiap percobaan supaya tahu apa yang berhasil dan apa yang enggak. Kalau satu jokes nggak berhasil, coba perbaiki timingnya atau sesuaikan dengan audiens lo. Nah, itu dia beberapa cara yang bisa lo pakai buat jadi lebih humoris. Yang penting, jangan terlalu serius, nikmati prosesnya, dan yang paling penting, tetap jadi diri sendiri. Kalau lo punya tips humor lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus ketawa bareng di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.